Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka padha takon ing sira ya Muhammad duhe Muhammad. Madza yunfikun ing pitakon madza yunfikun. Madza utawi apa iku yunfikuna perkara kang padha mblanjakake sapa mukmin ing dza. Alladzi tegese perkara yunfikuna kang padha nafkahake sapa mukminun ing alladzi. Wasailu utawi wong kang takon iku Amr bin Jamuhi Sayyid Amr bin Jamuh. Wa kana lan ana sapa Amr bin Jamuh iku syekhon wong tuwa zamalin kang anduweni bondo. Fasala mongko takon sapa Amr bin Jamuh an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma saking perkara yung fiku kang nafkahake sapa Amr bin Jamuh ing ma wa alaman lan ing atase sapa yung fiku nafkahake sapa Amr bin Jamuh ing man. Kul dawa sira Muhammad lahu maring mukminin. Ma anfaqtum min khairin ing dawa ma anfaqtum min khairin. Ma anfaqtum ma ing apa wae anfaqtum kang nafkahake sira kabeh min khairin. Bayane saking bondo. Bayanun utawi lafat min khairin iku martelake 5 maring lafat ma. Syamilun kang mengku lil qalili maring bondo kang sithik wal katsiri lan kang akeh. Wa fihi lan iku teping dalem dawuh ma anfaqtum ila akhirih bayanul munfaqi utawi martelake barang kang den nafkahake. Alladzi huwa kang utawi munfaq iku ahadu siqai suali salah suwijine sigar lorone pitakon. Wa ajaba lan anjawab sapa Allah anil masrafi saking panggonane ngowehake. Alladzi huwa kang utawi masraf iku asyiku sigar al akharu kang weneh. Bi qaulihi kelawan pangendikane Allah. Falil walidaini wal aqrabina ila akhir nyatan dawuh falil walidaini wal aqrabin ila akhirih. Falil walidaini mangko iku tetep keduwe wong tuwa loro wal aqrabina lan pira-pira sanak. Wal yatama lan pira-pira anak yatim wal masakin lan pira-pira wong miskin wa bin sabili lan anake dalan. Aihum tegese utawi wong-wong kang kasebut iku aula luweh utama bi kelawan ma anfaqtum. Wa malan ing apa wae tafmalu kang lakoni sira kabeh. Bayani min khairin sange kebagusan infaqin tegese nafkahake au ghairihi utawa liyane infaq. Fa innallaha mangko setuhune Gusti Allah bihi kelawan ma iku alimun zat kang udana ini. Pamujajin mongko utawi Allah iku zat kang ambales alaihi ing atase ma. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka ya Muhammadu madza yunfikun alladzi yunfikunahu. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang apa yang mereka nafkahkan. Wasailu Amr bin Jamuhi wa kana syaikhan dza malin. Orang yang bertanya itu adalah Amr bin Jamuh. Beliau adalah orang yang sudah tua namun beliau kaya raya. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita ada yang belum tahu siapa itu Amr bin Jamuh. Untuk itu ada baiknya kita berkenalan dulu dengan sosok yang bernama Amr bin Jamuh ini. Amr bin Jamuh adalah salah satu sahabat Ansor. Beliau termasuk orang yang terpandang di Madinah karena beliau adalah seorang kepala suku dari Bani Salamah. Ketika masuk Islam, Amr bin Jamuh telah berusia lebih dari 60 tahun dan beliau memiliki kekurangan fisik, yakni beliau berkaki pincang. Putra beliau yang bernama Mu'ad bin Amr telah terlebih dahulu masuk Islam dan termasuk ke dalam golongan 70 peserta Baiat Aqobah. Di masa jahiliyah
telah menjadi kebiasaan orang-orang di Madinah. Mereka menyediakan di rumah masing-masing duplikat berhala-berhala besar yang mereka sembah. Maka Amr bin Jamuh juga tidak kalah. Dia mendirikan berhala di rumahnya yang dia beri nama Manaf. Putranya Mu'ad bin Amr bersama temannya Mu'ad bin Jabal telah bersepakat untuk berbuat sesuatu terhadap patung milik Amr bin Jamuh itu sebagai salah satu usaha agar Amr bin Jamuh mendapatkan hidayah Islam. Di waktu malam, mereka berdua menyelinap masuk ke dalam rumah Amr bin Jamuh, lalu mengambil berhala itu dan membuangnya ke dalam lubang yang biasa digunakan manusia untuk membuang kotoran. Pagi harinya, Amr tidak melihat Manaf berada di tempatnya yang biasa, maka dia pun menjadi bingung dan dia cari patungnya itu kemana-mana. Dan akhirnya dia temukan patungnya itu berada di tempat pembuangan kotoran manusia. Maka bukan main marahnya Amr. Namun karena dia tidak tahu ini perbuatan siapa, dia pun hanya bisa mengumpat sejadi-jadinya. Kemudian dicuci dan dibersihkannya berhala itu dan diberinya wangi-wangian dan diletakkan kembali ke tempat asalnya. Pada malam berikutnya, Mu'ad bin Amr dan Mu'ad bin Jabal kembali menjalankan aksi yang sama. Demikian pula pada malam-malam berikutnya. Dan akhirnya Amr bin Jamuh yang tiap malam kehilangan berhalanya dan didapati berada di tempat pembuangan kotoran, ia pun lama-lama merasa bosan. Amr bin Jamuh mengambil pedangnya lalu menaruhnya di leher Manaf, dengan tujuan agar Tuhannya itu bisa mempertahankan dirinya sendiri. Pagi-pagi di keesokan harinya, Amr bin Jamuh tidak menemukan berhala di tempat biasanya. Lagi-lagi dia menemukan berhalanya tergeletak di tempat pembuangan kotoran. Bahkan kali ini tidak sendirian, berhala itu terikat bersama bangkai seekor anjing yang diikat dengan tali yang kuat. Maka betapa marah dan kecewanya Amr bin Jamuh saat itu. Namun di saat dia sedang keheranan dan sedang dalam keadaan marah, tiba-tiba datanglah ke tempatnya itu beberapa orang bangsawan Madinah yang telah masuk Islam. Sambil menunjuk kepada berhala yang tergeletak tidak berdaya dan terikat pada seekor bangkai binatang itu, mereka mengajak akal pikiran dan hati nurani Amr bin Jamuh untuk berdialog serta membeberkan kepadanya perihal Tuhan yang sesungguhnya, bahwa Tuhan itu tidak akan selemah berhala itu, hingga untuk melindungi dirinya sendiri pun berhala itu tidak sanggup. Rupanya hidayah Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya masuk ke hati sanubari Amr bin Jamuh. Maka dalam beberapa saat kemudian ia pun pergi. Dibersihkannya pakaian dan badannya, lalu beliau memakai minyak wangi dan merapikan diri. Kemudian ia pergi menghadap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersyahadat dan menempati kedudukannya di barisan orang-orang yang beriman. Hingga pada suatu saat ketika akan terjadi perang Uhud, Amr bin Jamuh memiliki niat kuat untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Namun putra-putra beliau menahannya agar tidak usah ikut berperang lantaran keadaan fisik beliau yang sudah tua dan berkaki pincang. Amr bin Jamuh lantas datang menghadap Rasulullah SAW untuk menyampaikan langsung keinginan kuatnya untuk ikut berjihad membela agama Allah. Rasul pun pada mulanya enggan mengizinkan Amr bin Jamuh untuk ikut serta dalam perang, mengingat kondisinya yang sudah tua dan berkaki pincang. Namun Amr bin Jamuh meyakinkan Rasul bahwa dia ingin menggapai surga dengan kakinya yang pincang itu.
Maka karena melihat tekadnya yang kuat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian mengizinkannya ikut serta dalam perang Uhud. Maka bukan main girangnya Ammar bin Jamuh. Ia pun kemudian pergi mempersiapkan peralatan perangnya sambil berdoa agar dia tidak usah dikembalikan pada keluarganya, melainkan gugur sebagai syahid. Ternyata doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun akhirnya gugur sebagai salah satu syuhada di perang Uhud. Pemirsa yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa Ammar bin Jamuh ini adalah orang yang terkenal sangat dermawan bahkan sebelum masuk Islam. Maka setelah beliau masuk Islam, kedermawanannya itu pun semakin menjadi dan tak terkendali. Maka kedermawanannya itulah yang mendorong dia bertanya kepada Nabi agar dia tidak salah dalam menginfakkan hartanya. Dan berkat sifatnya yang dermawan itulah ia telah tertulis dalam tinta emas sejarah sebagai orang yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Baik pemirsa, sekian perkenalan kita dengan Ammar bin Jamuh. Sekarang mari kita lanjutkan kajian kita. Fasa'alan nabiyya. Nah, ini di aplikasi kurang kalimat an-nabiyya. Fasa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amma yunfiku wa alaman yunfiku. Ammar bin Jamuh menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW apa yang harus dinafkahkan dan kepada siapa dinafkahkan. Jadi di sini Ammar bin Jamuh menanyakan dua pertanyaan. Pertama tentang apa yang harus dinafkahkan dan kedua kepada siapa dinafkahkan. Kullahum ma anfaqtum min khairin. Katakanlah kepada mereka, apa saja harta yang kamu nafkahkan. Bayanun 5. Lafat min khairin adalah bayan dari lafat ma. Syamilun lil qalili wal katsir. Kalimat tersebut mencakup pada semua harta, baik banyak maupun sedikit. Jadi banyak sedikitnya harta yang diinfakkan itu tidak dibatasi. Wa fihi bayanul munfaqil ladzi huwa ahadu siqai su'al. Dan di sini merupakan penjelasan dari pertanyaan tentang apa yang harus dinafkahkan, yang merupakan salah satu dari dua cabang pertanyaan. Jadi di atas telah dijelaskan bahwa Ammar bin Jamuh menanyakan dua pertanyaan. Pertama tentang apa yang harus dinafkahkan, kedua tentang kepada siapa harta harus dinafkahkan. Maka di sini pertanyaan pertama dijawab dengan ma anfaqtum min khairin. Apa saja harta yang kamu nafkahkan. Jadi yang dinafkahkan itu adalah harta, akan tetapi jenis harta dan banyak sedikitnya itu tidak ditentukan. Ya, jadi bebas harta apa saja dan berapapun jumlahnya tidak dibatasi. Wajib anil masrafil ladzi huwa syikul akharu biqaulihi falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Dan pertanyaan yang kedua tentang siapa yang berhak mendapatkan nafkah dijawab dengan firman Allah falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Artinya falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, maka bagi ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Aihum aula bihi, artinya mereka lebih berhak untuk menerimanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari ayat ini bisa kita pahami bahwa yang harus kita prioritaskan pertama kali adalah nafkah kepada kedua orang tua. Selanjutnya baru kepada kerabat dekat kita,
Lalu selanjutnya kepada anak-anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi jangan sampai terbalik. Kita sudah berinfak ke sana kemari, namun ternyata kedua orang tua dan kerabat dekatnya justru dalam kemiskinan dan kekurangan. Hal ini tentu tidak dibenarkan. Maka yang pertama kali kita pikirkan adalah nafkah untuk kedua orang tua dan kerabat dekat kita. Jika nafkah mereka sudah terpenuhi dengan baik, maka baru kita memikirkan nafkah atau infak untuk yang lainnya. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, infakin aw ghairih, baik itu infak ataupun yang lainnya. Fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Famujazin alaihi, dan pasti akan membalasnya. Baik pemirsa, sekian kajian tafsir kali ini. Mudah-mudahan kajian ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khassataini fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian wallahu a'lam bishawab.